Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perhitungan sumber daya emas pada lokasi usulan PPR Kecamatan Bantanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Sebab keberadaannya di dunia ini, emas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Emas merupakan logam bersifat lunak dan mudah ditempa, dan memiliki kerasan kisar 2,5 sampai 3 skala Mohs, serta beresiko tergantung pada jenis batuan dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Tujuan dari penelitian saya adalah menghitung sumber daya emas pada lokasi usulan PPR, 2. Mengetahui kadar konsentrat mineral emas pada lokasi usulan PPR. Batasan penelitian saya itu tidak membahas mengenai aspek ekonomi, tidak membahas pemurnian akhir mineral, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat umum dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian oleh masyarakat di Kecamatan Bantanjung, dapat menambah ilmu dan sumber referensi bagi mahasiswa. Gambaran umum wilayah penelitian. Pertama, emas yang terletak di Kecamatan Bantanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan tambang rakyat yang sudah ada sejak tahun 2000-an. Kegiatan pertama ini sudah banyak membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengurangi angka pengangguran serta memberikan pendapatan yang layak setiap bulannya. Pertambangan rakyat di Kecamatan Bantanjung akan terus meluas selama masih memungkinkan untuk dilakukan operasi penambangan dengan memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran dalam hitungan minggu. Mereka akan terus menambang selama masih ada tanah yang bisa dilakukan penambangan dan sudah mendapat izin dari tuan atau pemilik tanah dengan kesepakatan yang telah disebutkan. Lokasi kesampaian daerah. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bantanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, dapat ditempuh dengan 3 jalur transportasi, yaitu darat, sungai, dan udara. Melalui jalur transportasi jalan darat dapat ditempuh sejauh 840 km dengan waktu tempuh sekitar 10 sampai 12 jam. Sungai Kapuas 846 km dan jalur udara dapat ditempuh dengan pesawat dari Pontianak dengan waktu tempuh 70 sampai 90 menit. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ini adalah peta kesampaian lokasi. Jika kita menggunakan pesawat, kita bisa berangkat dari Bandara Supadio dengan jarak tempuh 70 sampai 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan jalan darat sampai ke lokasi IPR. Kondisi geologi daerah penelitian. Kecamatan Bantanjung, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dalam peta geologi regional lembar fungsi bawah skala 1:250.000 yang merupakan daerah perbukitan. Struktur geologi di Kabupaten Kapuas Hulu umumnya berupa kekar, sesar, dan pelipatan. Kekar-kekar ini pada umumnya banyak dijumpai di batu pasir dan batu lempung tupaan serta sebagian tufa. Bentang alam di Kecamatan Bantanjung terdiri dari morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan bergelombang. Litologi daerah penelitian ini terdiri dari 3 satuan batuan, yaitu batuan pasir Griwek, satuan batu lempung Sepi, dan satuan batu Arkasen, di mana batuan ini bagian dari kelompok selangkai berumur kapur. Ini adalah peta geologi daerah penelitian. Bisa kita lihat ada terbagi menjadi 2, yaitu endapan aluvial dan kelompok Mandai atau TEM. Topografi dan geomorfologi. Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sangat bervariasi terlihat dari sistem dataran aluvial, daerah perbukitan hingga pegunungan. Terdapat lahan datar dengan luas 798.240 hektar dengan kemiringan 0% sampai 2% dan umumnya terletak di dataran rawa dekat aliran Sungai Kapuas. Sedangkan lahan yang terbesar terdapat di sekitar kaki perbukitan Kecamatan Selimbau, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embalu bagian selatan, dan Kecamatan Empanang bagian utara, mempunyai kemiringan 2% sampai 15%. Morfologi Kabupaten Kapuas Hulu dibagi jadi 2, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan gelombang.
Ini adalah peta topografi daerah penelitian. Sumber daya penelitian. Sumber daya adalah bagian dari endapan bahan galian dalam bentuk dan kualitas tertentu serta mencari prospek yang beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis, lokasi, kualitas, dan kuantitas artistik geologi dan penelusuran dari lapisan endapan telah diketahui. Menurut tingkat keyakinan geologi, sumber daya terbagi atas 3 kategori, yaitu sumber daya kategori terka, sumber daya kategori penunjuk, dan sumber daya kategori terukur. Perhitungan sumber daya dengan metode area pengaruh. Volume sumber daya tersebut dapat diketahui dengan mengkalikan luasan daerah pengaruh dengan ketebalan OR. Penghitungan volume tersebut dapat dilakukan dengan rumus V sama dengan A kali T, di mana V adalah volume area pengaruh dalam meter kubik, A adalah luas daerah pengaruh dalam meter persegi, dan T adalah tebal ore dalam meter. Ini adalah diagram alih fungsian. Data sekunder didapatkan adalah peta lokasi dan sampaian daerah penelitian di wilayah tambang rakyat. Akan sumbernya kita mengambil data titik koordinat alat Y, posisi alat yang digunakan, jam kerja alat, kedalaman selang pipa, tebal ore, berat konsentrat. Bahwa datanya kita menghitung volume sumber daya dan menghitung kadar konsentrat emas. Kesimpulan dan saran selesai. Hasil penelitian. Ini adalah situasi lokasi pada lokasi IPR Boyan Tanjung. Nah, ini adalah gambar pertamanya adalah sungai pada lokasi IPR Boyan Tanjung. Yang kedua adalah gambar vegetasi hutan sekitar lokasi IPR Boyan Tanjung, dan ketiga adalah endapan pasir yang terdapat di lokasi IPR Boyan Tanjung. Ini adalah peta situasi lokasi IPR. Dapat kita lihat dari titik 1 sampai titik 36 merupakan lokasi titik penyedotan, di mana ini adalah membentang sepanjang Sungai Bunut sepanjang 12,7 km. Peta topografi. Ini adalah peta topografi pada lokasi IPR Boyan Tanjung. Ini adalah peta geologi lokal pada daerah penelitian. Kita bisa lihat ini terbagi menjadi 2, yaitu yang warna coklat muda merupakan aluvium dan endapan danau, sedangkan coklat tua merupakan kelompok mandai tak terpisahkan. Ini adalah peta lokasi titik-titik pengeboran. Sepanjang Sungai Bunut dapatkan 36 titik, di mana terdapat mesin-mesin jack yang terbagi menjadi 3 desa. Ini adalah peta area pengaruh sesuai SNI. Jarak maksimum spasi sumber daya terka adalah 200 meter. Ini adalah luasan daerah pengaruh untuk masing-masing titik penyedotan. Di Desa Nangasuru terdapat 12 titik. Ini adalah luasan daerah pengaruhnya. Di Desa Nangaboyan terdapat 17 titik. Ini adalah luas daerahnya. Dan Desa Intibak terdapat 7 titik. Ini adalah luasan daerah. Total luasan daerah dari 3 desa itu adalah 3.694.437 meter persegi. Nah, di sini kita bisa lihat ketebalan OR dari masing-masing tempat lokasi titik penyedotan. Data ini diambil berdasarkan wawancara dengan para pekerja di lokasi IPR. Konsentrat yang didapatkan dari konsentrat yang dapat dengan buktian berdasarkan kemampuan alat dan produksi yang dicapai. Berdasarkan hasil pengamatan di 3 titik memilih lokasi, dapatkan konsentrat emas yang dapat dilihat pada tabel. Desa Nangasuru, konsentrat emas 112 gram dengan lama kerja 2 hari. Desa Nangaboyan didapatkan 143 konsentrat emas gram lama 2 hari. Desa Antibak 242 gram
dengan lama kerja 2 hari. Total rata-rata berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan diketahui rata-rata konsentrat emas yang didapatkan di Kecamatan Bantanjung sebesar 165,67 gram dengan lama kerja yaitu 2 hari. Ini adalah perhitungan volume sumber daya, di mana bila kita menggunakan metode grid, rumus yang digunakan adalah L sama dengan W tambah P banding 2 kali nilai unit. Keterangannya adalah L adalah luas, W adalah kotak penuh dalam area, P adalah kotak yang sebagian dalam area, nilai unit sama dengan luas satu kotak dalam cm kali unit skala. Volume sumber daya tersebut dapat diketahui dengan mengkalikan daerah pengaruh dan ketebalan. Perhitungan volume tersebut dapat dilakukan dengan rumus berikut. P sama dengan A kali T. Keterangan volume area daerah pengaruh meter kubik, A luas daerah pengaruh meter persegi, dan T adalah tebal ore. Maka perhitungan volume sumber daya mineral emas adalah 125.264 meter persegi dikali 11,47 M. Didapatkanlah 1.441.362,70 meter persegi. Nah, ini adalah hasil perhitungan sumber daya. Di Desa Nangasuru, volume sumber daya totalnya 13.515.514. Di Desa Nangaboyan, total volume sumber dayanya 21.364.337. Desa Intibab 10.632.362. Berdasarkan hasil olahan data, diketahui volume total sumber daya emas lokasi PR Boyan Tanjung berjumlah 45.512.214,81 meter persegi dan merupakan sumber daya mineral langka. Perhitungan kadar konsentrat emas. Dari spesifikasi di atas dari perhatian di lapangan diperoleh kadar konsentrat 165 untuk lama kerja 2 hari. Berdasarkan mesin lapangan, mesin sedot yang digunakan berkapasitas 120 HP. Mesin sedot ini dapat menyedot material sebesar 408 meter kubik per jam. Hasil ini dapat dengan cara menampung material masuk kotak penampung dengan spesifik kotak berikut. Panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,7 meter. Dari spesifik di atas didapat jumlah material yang ditampung sebesar 6,8 meter kubik per menit. Maka didapat material meter kubik per menit dengan cara menghitung raw material meter kubik sama dengan raw material masuk meter kubik per menit kali 60 menit sama dengan 6,8 meter kubik per menit kali 60 menit sama dengan 408 meter kubik per jam. Perhitungan kadar konsentrat emas material yang terambil dari hasil perhitungan dapat material sebesar 400 meter kubik. Maka sesuai spesifikasi alat, perbandingan 60% air 40% pasir, maka yang diambil sebesar pasir diambil sebesar 163,2 meter kubik per jam. Untuk waktu kerja 8 jam sehari, maka diperoleh material sebesar 1.305,6 meter kubik per hari dengan perhitungan sebagai berikut. Material terambil meter kubik per jam kali jam kerja, didapatkanlah 1.305 meter kubik per hari, dan selama 2 hari kerja didapat 2.611,2 kubik. Ini adalah kadar konsentrat emas di lokasi demikian. Perhitungan tonase pasir dapat kita hitung dengan rumus T sama dengan P kali D. Maka perhitungannya volume pasir 1.441,362,39 meter persegi kali 1,92 ton per meter kubik. Didapatkanlah 2.760.416 ton. Hasil perhitungan tonase di lokasi demikian. Ini di Desa Nangaboyan, Desa Intibab. Dan diketahuilah total tonase sebesar 87.383.452,43 ton. Ini adalah perhitungan tonase konsentrat emas. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Volume sumber daya kali kadar konsentrat. Dapatlah dalam hasil gram, kemudian dikonversikan menjadi ton. Ini adalah untuk konsentrat emas di lokasi penelitian. Soal volume dikasih jumlah sekian. Kadar konsentrat emas yang didapat rata-rata 0,062 gram per meter persegi. Kesimpulannya, volume sumber daya emas yang ada di Kecamatan Boyan Tanjung sebesar 45.512. Kadar konsentrat emas yang peroleh masing-masing desa adalah Desa Nangasuru
0,042, Desa Nangboya 0,554, dan Desa